Puji Tuhan. Puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita ucap syukur dalam segala hal atas perbuatan Tuhan yang sungguh ajaib yang Tuhan nyatakan atas hidup kita. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan, mari semua sebelum bersama-sama berdiri, kita akan memulai ibadah kita. Mari kita bersiapkan hati pikiran kita. Kita persiapkan hati kita dan pikiran kita, dan kita sembah Dia, Allah yang luar biasa, Allah yang perkasa. Oh Yesus, mari kita tinggikan Dia, Allah yang luar biasa, Allah yang perkasa. Mari kita berucap syukur kepada Allah karena karunia-Nya dan kebaikan-Nya yang tak terkalahkan kita, yang sungguh baik bagi kita. Penyertaan sungguh luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Yesus. Kita katakan kepada Tuhan dalam pujian kita, selidiki aku, selidiki aku, lihat hati, apakah aku sungguh berhasil. Yesus yang Maha apakah Tuhan sungguh mengasihi. Yesus yang Maha yang menilai hidupku, tak ada yang sembunyi dari. Telah terlihat kebaikan yang tak pernah lagi pujian dan doa yang sungguh. Kita imani kata dan dikatakan langsung. Lihat hati, lihat hati, apakah aku sungguh mengasihi. Yesus yang Maha yang menilai hidupku, tak ada yang
bersyukur atas perbuatan Tuhan yang sungguh ajaib. Mari katakan dengan bangga di hadapan Tuhan, kami punya Allah yang luar biasa. Kami punya Allah yang sungguh ajaib, yang mengerti apa yang ada dalam hati kita, yang mengerti apa yang ada dalam pikiran kami, yang selalu menyediakan apa yang menjadi yang terbaik bagi kami, yang menjadi yang merancangkan yang terbaik bagi kehidupan kami. Mari jemaat Tuhan, katakan di hadapan Tuhan dari awal, selidiki aku di hati. Katakan dengan sungguh-sungguh di hadapan, dengan bangga dan bangga. Selidiki hati, amin. Lihat hati, apakah ku sungguh berkasih Yesus, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi lagi.
Amin. Haleluya. Saya persilakan duduk kembali Bapak Ibu yang terkasih. Kita katakan kepada Tuhan segala puji syukur. Haleluya. Dalam Tuhan Yesus Kristus, kita katakan kepada Tuhan segala puji syukur. Kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Tapi kalau sambil duduk kita bersorak-sorai bagi Tuhan, kurang enak rasanya. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya undang bersama-sama berdiri. Kita sama-sama bersorak bagi Tuhan. Kita ucapkan syukur kita kepada Tuhan, sebab Dia baik, perbuatannya sungguh ajaib bagi kita. Amin. Haleluya. Kita katakan pujian ini dari awal, katakan kepada Tuhan, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Kita katakan bersama syukur kita. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu, sebab Kau yang layak, sebab Kau yang layak. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, diberikan nama-Mu Tuhan. Haleluya.
yang terkasih nama Tuhan Yesus Kristus, kita masih tak berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya. Tak pernah kuragukan, haleluya. Kita akan selamatkan dosa dari kolom Tuhan. Katakan kepada Tuhan, tak pernah kuragukan. Kita berikan tepuk tangan kita bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita silakan duduk kembali Bapak Ibu yang terkasih nama Tuhan Yesus.
Haleluya. Kita berikan terbaik bagi Tuhan. Sampai mengumpulkan persembahan, kita angkat kebencian kepada Tuhan. Kita katakan Tuhan yang sehat. Sungguhlah hidup hari ini. Haleluya. Sungguhlah hidup hari ini terus oleh kuasa besar. Sekarang hidupku berubah, diriku lari.
dan sama-sama berformat firman-Mu. Firman Tuhan memberi kekuatan bagi kita. Firman Tuhan memberi menolong dalam kehidupan. Dan serahkan diri kita di hadirat. Katakan pada Tuhan yang terus. Semua yang terjadi di dalam hidup. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu ada seizin-Mu, Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah.
bersyukur Tuhan, semua yang ku alami, amin. Ku bersyukur, haleluya. Beriku kekuatan, jauh besar, takkan tinggalkan. Sekali lagi katakan ku bersyukur Tuhan, apa yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu beserta, tak akan tinggalkanku, tak akan tinggalkanku, tak akan tinggalkanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan-Mu yang telah kami nikmati di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Hari ini kembali kami menikmati kebaikan-Mu lewat ibadah kami pada hari ini. Tuhan, kiranya kebaikan-Mu melimpah-limpah di dalam kehidupan kami. Terlebih lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, Engkau nyatakan kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa Tuhan hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Tuntun dan pelihara kami Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami semuanya. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ya, saya ambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-22. Kejadian 22 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-19. Semua sudah dapat? Haleluya. Kita akan baca silih berganti. Ya. Kejadian 22 ayat pertama sampai ayat yang ke-19. Di sana judul berikutnya kepercayaan Abraham diuji. Namun saya ingin beri judul, saya beri tema hari ini lewat kebenaran firman Tuhan dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai 19, yaitu mengenal kehendak Tuhan. Sudah semuanya menemukan ayat tersebut? Ya, Kejadian 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Saya baca ayat yang pertama, saudara baca ayat yang kedua, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-19. Puji nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu.
Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapak," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sahutnya. "Ya Tuhan." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba, dan Abraham tinggal di Berseba. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah kisah di mana Abraham diuji oleh Tuhan. Dan lewat itu ia mengenal dan semakin mengenal siapa Tuhan yang ia percaya. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan tadi, mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-19, bagaimana hati ataupun iman daripada Abraham ya dipertaruhkan. Mulai dia mendengar firman, mendapat firman dari Tuhan, Abraham percaya bahwa apa yang disampaikan oleh Tuhan, apa yang diperintahkan Tuhan kepada dia, Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan akan menyatakan kuasanya. Saya mau tanya kepada kita Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seandainya Tuhan berkata kepada kita, jemaat gereja Pentakosta di Indonesia, aku mau ambil apa yang kamu sukai. Saya mau tanya bagaimana perasaan kita. Saya mau tanya dulu kita, bagaimana perasaan kita? Ya, sedih. Mungkin di dalam pikiran kita, ini Tuhan salah. Demikian mungkin terjadi di dalam perasaan Abraham. Tetapi Alkitab sedikit pun tidak menceritakan bagaimana perasaan Abraham pada saat itu ketika ia mendengar perintah dari Tuhan untuk ia mengorbankan anaknya yang tunggal. Tidak ada yang lain. Seandainya ada 2 atau 3, mungkin tidak begitu sedihnya. Tetapi hanya itu, tidak ada yang lain. Dan itu dia tunggu sekian lama.
Dan Ishak anaknya tersebut lahir di masa tuanya, yang secara akal dan pikiran mustahil mereka punya keturunan. Tetapi ketika Allah menyatakan berkatnya kepada Abraham, Allah meminta anak yang dia kasihi tersebut untuk dikorbankan. Kalau bisa Abraham mungkin nyanyi seperti Ayu Ting Ting nyanyi ya. Sakitnya tuh di sini. Ya. Sakitnya tuh di hati. Ishak ditunggu dengan lama. Hanya itu diberikan Tuhan kepada dia. Disayang, dibesarkan. Setelah sekian tahun, Tuhan meminta Abraham untuk mengorbankan anaknya tersebut. Saya yakin dan percaya Abraham pada saat itu hatinya tergoncang. Tetapi Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kita lihat bagaimana sikap daripada Abraham. Tidak sedikit pun ia menunjukkan kesusahan. Tidak sedikit pun dia menunjukkan kegusaran hatinya, kesusahan hatinya. Beda dengan ketika Sodom dan Gomora hendak dihancurkan oleh Tuhan. Abraham tampil di hadapan Tuhan. Dia bernegosiasi dengan Tuhan. Tuhan, kalau ada 50 orang bagaimana? Tuhan, kalau ada 40 orang bagaimana? Sampai negosiasi yang terakhir, Tuhan, kalau ada 5 orang bagaimana? Paham, bukan ada yang penting-penting amat di Sodom dan Gomora. Hanya ada keponakannya. Tapi Abraham dia tampil di hadapan Tuhan bernegosiasi. Tetapi kali ini beda Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Walaupun hal itu bisa dilakukan oleh Abraham, karena ada beberapa waktu ketika ia menerima firman satu malaman, dan ketika mereka berjalan ke tempat yang ditunjuk oleh Tuhan, Abraham bisa saja tampil seperti ia tampil kepada Sodom dan Gomora, bernegosiasi dengan Tuhan. Dia bisa aja bilang, janganlah Tuhan. Kan Tuhan tahu, hanya ini satu-satunya, tidak ada yang lain. Sudah sekian lama aku menunggu. Dan Ishak ini lahir dengan mujizat. Tidak disangka. Kalau orang berkata mustahil, Abraham dan Sarah punya anak karena sudah lanjut umur mereka. Abraham bisa saja nego dengan Tuhan. Tuhan, kasihanilah, janganlah engkau ambil Ishak. Tapi Alkitab katakan sedikit pun Abraham tidak mengeluh. Sedikit pun Abraham tidak bernegosiasi. Dia belajar untuk mengenal kehendak Tuhan. Dia belajar untuk dengar-dengaran kepada kehendak Tuhan. Dia belajar untuk turut kepada kehendak Tuhan. Sekalipun secara akal, pikiran, dan daging sangat bertolak belakang. Sangat bertolak belakang. Kalau kita mungkin berkata ini Tuhan mungkin salah. Kenapa harus saya yang harus mengorbankan anak? Mungkin Tuhan ini salah. Lembu sapi saya banyak, kambing domba saya banyak. Kenapa harus Ishak, anak yang dia kasihi? Anak yang dijanjikan oleh Tuhan harus dikorbankan.
Abraham bisa saja berkata, Tuhan jangan. Atau mungkin dia bisa berkata seperti Yesus berkata, ya, ketika Yesus menerima perjamuan, ya, menerima tugas yang dipercayakan Tuhan kepada dia. Abraham bisa bilang begini, kalau boleh Tuhan, lalukanlah cawan ini. Tapi Abraham tidak sedikit pun bernegosiasi. Dia belajar untuk mengerti, memahami kehendak Tuhan. Di balik semua apa yang diperintahkan Tuhan, sekalipun secara akal dan pikiran, secara daging, secara manusia, itu bertentangan. Bayangkan ada 4 hari Bapak Ibu, selang waktu, mulai Tuhan berfirman kepada Abraham. Ya. Satu malam, ketika ia mulai mendengar firman itu, dan perjalanan 3 hari kepada tempat yang dituju oleh Tuhan, Abraham, dia hanya berdiam diri, merenung apa rencana Tuhan di balik semua yang dilakukan oleh Tuhan kepada diri. Dia merenung, dia berserah. Dan kita hanya tahu bernyanyi, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Tapi ketika Tuhan bawa kita ke dalam lembah, kita berkata, Tuhan bukan begini. Ketika Tuhan bawa kita ke dalam masalah, bukan begini. Kita bernyanyi di gereja, suka-sukamu Tuhan. Tapi ketika kita menghadapi masalah, Tuhan mengapa harus begini? Kadang kita berontak, kadang kita tidak terima. Mengapa harus terjadi? Selama ini saya sudah berdoa, saya sudah beribadah, saya sudah kasih persembahan, saya sudah korban. Tapi ternyata di dalam perjalanan ini, kenapa harus silih berganti? Kesusahan demi kesusahan, kesulitan demi kesulitan harus dilewati. Kita sering mengeluh, sering kita berdebat kepada Tuhan. Namun pada hari ini kita belajar daripada pribadi Abraham. Di tengah-tengah kesusahannya, di tengah-tengah apa ya saya bilang ya, kebingungannya. Sebab dulu Allah berfirman kepada dia bahwa dari keturunannya lah, dari keturunannya lah. Dan Allah juga berfirman kepada Abraham bahwa ia akan mempunyai keturunan. Tetapi kenyataannya setelah Ishak beranjak dewasa, Tuhan minta Abraham untuk mengorbankan dia. Kalau kita mungkin bisa langsung marah ya, bukan begitu Tuhan. Kenapa harus begini? Kan masih banyak yang lain. Ada kambing, ada domba, ya, ada yang lainnya. Terserah. Mau pilih yang mana? Yang gemuk, yang kurus, yang tinggi, yang besar. Ya. Mungkin kita tidak terima. Tapi kita lihat pribadi Abraham. Dia benar-benar mengikuti kehendak Tuhan. Dia benar-benar mengikuti apa yang jadi rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Sekalipun hal itu mustahil.
tapi dia belajar untuk taat. Makanya Abraham disematkan atau diberi gelar oleh Tuhan, Bapak orang yang percaya. Dalam kitab Ibrani ada satu ayat yang berkata, sekalipun tidak ada tempat untuk berpijak, Abraham tetap percaya. Amin. Haleluya. Dia tetap percaya. Apa yang dijanjikan oleh Tuhan, ya dan amin. Apa yang difirmankan oleh Tuhan pasti akan digenapi. Itu dipegang oleh Abraham sehingga ketika Allah memerintahkan dia untuk mengorbankan anaknya, dia jalankan dengan taat, tanpa bersungut-sungut, tanpa berkeluh kesah. Dan yang paling hebatnya, sikap dari Ishak, anak Abraham, juga sama seperti Abraham. Ketika Abraham membawa dia untuk naik ke gunung, Ishak tidak berontak. Sekalipun ada pernyataan, Bapak, di mana korban yang akan kita korbankan? Di sini sudah ada kayu dan api. Dan saat itu ketika Abraham mengikat tangannya, Ishak tahu bahwa dirinya lah yang akan dikorbankan. Tapi kita lihat bagaimana sikap daripada Ishak. Tidak ada sedikit pun memberontak. Tidak ada sedikit pun untuk melawan. Tidak ada sedikit pun niat untuk lari. Dia tetap mengikuti perintah. Dia tetap mengikuti apa yang ingin dilakukan oleh ayahnya. Tidak ada niat untuk memberontak sekalipun kesempatan itu ada. Ishak waktu itu masih punya tenaga, masih muda. Bisa ia mendorong ayahnya untuk jatuh dan dia lari meninggalkan ayahnya. Tapi Ishak, dia memiliki karakter yang sama dengan ayahnya, sehingga juga Ishak mendapat kehormatan di hadapan Tuhan. Allah berfirman, berkat Abraham, Ishak dan Yakub itu akan diberikan kepada kita yang percaya kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Betapa ngerinya perasaan Ishak saat itu ketika tangannya diikat. Api telah dinyalakan. Dia diletakkan di atas kayu. Mungkin Ishak berkata, inilah hidupku yang terakhir. Dan mungkin dia berkata, ini ayah sangat jahat. Tetapi sepatah kata pun tidak ada yang keluar dari mulut Ishak. Dia taat. Dia juga belajar untuk mentaati apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikian juga kehidupan kita. Sebagai umat-umat Tuhan seharusnya kita meneladani sikap hidup Abraham sebagai bapak kita, orang yang percaya. Kita belajar untuk mencari tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, sekalipun banyak lika-liku perjalanan kita yang kita tidak mengerti, kita tidak pahami. Bahkan selama ini kita sudah setia beribadah kepada Tuhan, tetapi rasanya kita ini tidak pernah lepas dari masalah. Kita ini terus dirundung masalah. Kita harus punya sikap untuk taat.
dan mencari tahu apa rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kalau Tuhan bawa kita kepada hal-hal yang terjadi, jangan kita berkeluh, jangan kita saya bilang kecewa. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus tunjukkan sikap kita sebagai pengikut Kristus sama seperti Yesus. Amin. Haleluya. Kalau Tuhan bawa kita kepada masalah, kepada lembah, kita harus percaya bahwa Tuhan tidak tinggalkan kita. Amin. Tadi pujian kita berkata, semua yang terjadi di dalam hidupku, apa? Ku tahu Tuhan atas seizin-Mu. Apa yang kita alami, mari kita terima itu sebagai anugerah. Dan kita syukuri. Dan ayat terakhir dari pujian itu apa? Dikatakan? Ayat terakhir, paling akhir. Iya. Bahwa Tuhan itu tidak akan tinggalkan kita. Amin. Haleluya. Tuhan itu tidak akan tinggalkan kita seperti yang terjadi kepada Abraham. Ketika Abraham mengangkat pisau dan ingin mengorbankan Ishak tepat pada waktunya, Allah menghalangi Abraham untuk mengorbankan Ishak. Amin. Haleluya. Haleluya. Mungkin kita berkata, inilah waktunya Tuhan menolong aku. Namun kalau Tuhan katakan tunggu, belum saatnya, sedikit waktu lagi, tunggulah. Tunggulah. Jangan bertindak semena-mena, semau kita. Sebab belum tentu apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan berkenan di hadapan Tuhan dan mendatangkan kebaikan. Malah bisa sebaliknya. Justru hal yang kita lakukan itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dan kita memperoleh hal yang sia-sia. Namun ketika kita mau mengerti kehendak Tuhan di balik semua yang terjadi di dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan menunjukkan hal yang luar biasa, mujizatnya di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Sebab itu Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita yang mau percaya kepada Tuhan dan mau belajar mengerti kepada kehendak Tuhan. Percayalah sampai mujizat itu nyata, sampai kuasa Tuhan itu nyata. Jangan ada keraguan, jangan ada kebimbangan, jangan ada kekecewaan. Tetaplah percaya dan tetap bergantung kepada Tuhan. Jangan kita langsung mengeluh. Ada masalah sedikit-sedikit mengeluh, ada persoalan sedikit-sedikit mengeluh. Serahkan semua kepada Tuhan dan tunggu waktunya Tuhan. Tuhan pasti tepat untuk menolong kita. Amin. Haleluya. Kan kita sudah sering menyanyikan pujian kita bahwa Tuhan menolong dengan caranya di waktu yang tepat. Haleluya.
Haleluya. Kita harus percaya itu, bahwa Tuhan pasti menolong kita di waktu yang tepat dengan caranya, bukan dengan cara kita. Kita lihat Abraham, dia ikuti cara Tuhan, dia ikuti kehendak Tuhan. Sekalipun dalam perjalanan itu kurang lebih 3 hari mereka berjalan, Abraham tidak melihat ada hal-hal yang lain, hanya mereka. Namun dia terus berjalan mengikuti kehendak Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Saya tahu kita punya banyak masalah, saya tahu kita banyak pergumulan. Namun Tuhan mau supaya kita percaya kepada Tuhan. Jangan mengeluh, jangan tawar hati. Lakukan terus apa yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan coba kita ambil solusi, jangan coba kita ambil cara-cara yang lain. Saya teringat di dalam Alkitab tentang Raja Saul. Saudara tahu mengapa Roh Tuhan meninggalkan Saul? Karena Saul bertindak sendiri, tidak mengikuti apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Karena waktu itu situasi Bapak Ibu sudah mencekam, musuh sudah di hadapan mereka. Dan waktu itu Nabi Samuel belum kunjung datang, sehingga ia sebagai raja mengambil peranan nabi. Tuhan marah, sehingga Roh Tuhan undur daripada Saul. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan kita berpikir bahwa apa yang kita lakukan sudah benar, belum tentu. Namun mari kita berserah, mencari tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan di balik semua pergumulan yang kita jalani saat ini. Kalau memang secara daging sangat berat, secara daging sangat bertolak belakang, seharusnya yang kita tahu ikut Tuhan itu enak, aman, nyaman, tentram, diberkati. Tapi seiring dengan waktu, rasa-rasanya terus kita menghadapi pergumulan. Firman Tuhan katakan, jangan takut. Amin. Haleluya. Percayalah. Percayalah dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan sanggup mengubahkan hal yang buruk menjadi baik. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kiranya kita sebagai umat-umat Tuhan mengikuti teladan Abraham, sekalipun secara akal pikiran, sekalipun secara kemampuan mustahil kita untuk mengerjakan. Tapi ingat, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita bergumul sendiri. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya sangat diberkati dengan kisah hidup Nuh. Ketika ia mendapat perintah untuk membuat sebuah batra, Alkitab katakan apa? Nuh melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Bayangkan, Alkitab berkata demikian Bapak Ibu, bahwa Nuh melakukan tepat seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Walaupun keadaannya waktu itu serba terbatas, usia Nuh juga sudah sangat tua.
Tidak ada alat. Bahkan hanya 3 orang yang bisa membantu dia. Bukan kapal yang kecil, kapal yang besar. Tuhan suruh Nuh membuat. Alkitab katakan Nuh melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Tidak melenceng. Sekalipun saya tahu Nuh jatuh bangun untuk mengerjakan itu. Mungkin dia waktu mengerjakan itu tangannya tertokok. Mungkin waktu dia mengerjakan itu mengangkat kayu dia terjatuh. Tetapi Alkitab katakan Nuh tidak mengeluh untuk melakukan perintah Tuhan tersebut. Nuh sedikit pun tidak tawar hati. Sekalipun sekelilingnya mengecewakan. Sekelilingnya mengejek. Sekelilingnya meragukan apa yang dibuat oleh Nuh. Namun sedikit demi sedikit dia kerjakan. Sedikit demi sedikit dia buat. Alkitab catat Nuh melakukan tepat seperti yang diperintahkan. Mungkin kita belum seperti itu, Bapak Ibu. Tuhan berfirman kepada kita untuk buat satu bahtera. Mungkin Tuhan tidak kasih perintah untuk kita membangun sebuah bangunan yang besar. Mungkin Tuhan tidak perintahkan kita untuk memberikan segala apa yang kita miliki. Mungkin hal-hal yang kecil. Namun seringkali kita berkeluh kesah. Seringkali kita bernego dengan Tuhan. Seringkali kita minta Tuhan mengerti kehendak kita. Bukan kita mengerti kehendak Tuhan. Nuh dan Abraham sekalipun kesempatan itu ada untuk mereka bernegosiasi dengan Tuhan. Namun mereka tidak ambil. Mereka kerjakan dengan tekun, dengan baik. Mereka belajar untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di balik perintah, di balik firman yang disampaikan kepada mereka. Ini menjadi teladan bagi kita, Bapak Ibu. Siapapun kita yang hari ini hadir, baik kaum muda, kita orang yang sudah dewasa. Mari kita belajar untuk mencari tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sekalipun di luar akal dan pikiran kita, firman yang disampaikan, kehendak Tuhan yang ingin kita lakukan. Dengan percaya kita kerjakan. Amin. Haleluya. Dengan segala keterbatasan kita kerjakan. Jangan kita bilang tunggu dulu diberkati baru saya kerjakan. Sebelum diberkati sudah meninggal bagaimana? Ya. Selagi masih ada waktu, ada kesempatan. Kalau Tuhan berfirman untuk kita lakukan, kerjakan. Amin. Haleluya. Minggu yang lalu apa yang saya sampaikan? Terus berjuang. Ya. Kalau saudara ingat gereja kita berdoa, mungkin engkau tidak bisa kasih uang banyak untuk membangun gereja kita, merenovasi gereja kita. Berdoa, Tuhan berkati gereja kami, buka tingkap-tingkap langit, curahkan berkat-Mu. Ketika engkau makan di kedai, Tuhan tolong gereja kami, berkati gereja kami, bukakan tingkap-tingkap langit. Mungkin engkau nggak bisa berkorban. Engkau terbatas. Tapi ada satu hal yang bisa kita lakukan. Kalau kita sepakat, kita bisa berdoa, menggoncang sorga. Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit untuk memberkati kita. Amin. Haleluya. Apa di balik Tuhan? Apa di balik rencana Tuhan?
Tuhan ingin nyatakan itu yang perlu. Bukan kita mau Tuhan mengerti kehendak kita. Kehendak manusia ini tidak terbatas Bapak Ibu. Tidak terbatas. Kehendak manusia ini banyak sekali. Ingin ini, ingin itu. Lihat orang punya baju baru, aku ingin punya baju baru. Lihat orang punya sepatu baru, aku ingin beli sepatu baru. Itu bisa kita lihat di zaman sekarang ini. Coba lihat. Apa namanya, hilir mudik itu COD ya. Hilir mudik. Banyak sekali keinginan manusia yang beli inilah, beli itulah, beli inilah, beli itulah. Walaupun sudah kecewa, masih tetap juga pesan. Itulah manusia. Ingin memenuhi kehendaknya, tapi lupa untuk memenuhi kehendak Tuhan. Atas firman yang disampaikan kepada kita. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, belajarlah menjadi anak-anak Tuhan yang mencari tahu kehendak Tuhan. Amin. Haleluya. Belajarlah untuk mencari kehendak Tuhan di balik semua yang kita alami. Dan kita bersyukur kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita. Kita percaya itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Haleluya. Tuhan tidak mau kita berkeluh kesah atas apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak mau kita bersungut-sungut atas apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan mau apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita bersyukur. Dan kita cari tahu apa kehendak Tuhan di balik apa yang terjadi dalam kehidupan. Pujian kita berkata, bila Tuhan izinkan sesuatu terjadi. Apa selanjutnya? Ku percaya semua untuk. Amin. Haleluya. Semua untuk kebaikan kita. Jadi, apapun yang terjadi di dalam kehidupan, percayalah. Semua untuk kebaikan. Puji nama Tuhan. Yang terjadi kepada Abraham untuk mengorbankan anaknya, Tuhan punya rencana yang baik. Haleluya. Haleluya. Firman Tuhan katakan bahwa ketika Tuhan melihat kesungguhan hati daripada Abraham untuk melakukan kehendak Tuhan, Abraham diberkati oleh Tuhan. Amin. Keturunannya seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi pantai. Dan dari dialah lahir pemimpin-pemimpin di dunia ini. Amin. Haleluya. Demikian juga kita. Kalau kita menuruti seperti halnya Abraham, mencari kehendak Tuhan di balik semua yang terjadi, keturunan kita akan Tuhan pakai. Keturunan kita akan diberkati oleh Tuhan. Keturunan kita akan mendapat berkat yang berlimpah-limpah. Amin. Haleluya. Sebab itu Bapak Ibu, biarlah kiranya kita belajar untuk mengerti kehendak Tuhan balik semua firman yang disampaikan kepada kita. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Biarlah kiranya firman Tuhan ini menguatkan dan meneguhkan hati kita. Saya undang semua kita sama-sama bangkit berdiri. Tuhan menjawab doa, Dia terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah untuk bekerja yang selalu menjadi mungkin. Oleh karena sekali lagi dari awal katakan, tak selalu Tuhan menjawab doa. Tak selalu, amin. Tuhan menjawab doa. Dia terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja. Oh,
Lewat pujian ini mengajarkan kita untuk percaya kepada Tuhan. Sekalipun di dalam perjalanan kita tidak mengerti apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, namun biarkan Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Biarkan Dia yang ambil alih seluruh kehidupan kita. Percayalah, Tuhan akan bekerja dengan caranya, dan dengan waktu yang tepat Dia akan menolong kita untuk melewati segala kesukaran di dalam kehidupan kita. Mari kita nyanyikan lagi pujian dengan sungguh-sungguh, dengan iman bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita bergumul sendiri. Dia ada, dan Dia akan selalu ada bagi kita yang mau percaya dan berharap kepada Dia. Dan oleh sebab itu, carilah apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupanmu, maka Tuhan akan menyatakan mujizatnya dalam kehidupan kita. Tak selalu Tuhan menjawab doa, Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah untuk Tuhan bekerja. Yang lain berjadi mungkin oleh karena percaya. Mendengar lebih dari yang doakan. Yesus menjawab.
melihat perbuatan-perbuatan yang ajaib yang Engkau akan kerjakan di dalam kehidupan kami. Ketika kami belajar untuk mengerti dan mencari tahu apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Seperti halnya Abraham yang taat dan mau mencari tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan di balik semua yang dia alami. Demikian juga kami Tuhan. Kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya itu meneguhkan dan menguatkan setiap hati kami. Untuk kami menjadi anak-anak Tuhan, sidang jemaat Tuhan yang sungguh-sungguh untuk mencari kehendak Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. kita 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Puji nama Tuhan. Baik kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian kita kepada Tuhan. Kami asih kehidupanku, tentang kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku, penuh
kehidupan kami di hari-hari yang lalu hingga sampai hari ini kami hidup, kami ada semua berkat kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami, hamba-Mu berdoa Tuhan bagi seluruh umat-umat-Mu. Biarlah kiranya Tuhan memberkati mereka, keluarga mereka, anak-anak mereka, pekerjaan mereka, apapun itu Tuhan diberkati oleh Tuhan. 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Tuhan memberkati setiap umat-umat-Mu. Tuhan juga hamba-Mu berdoa bagi sidang jemaat-Mu yang saat ini dalam keadaan susah. Tuhan tolong mereka. Bapa di sorga, kami berdoa juga bagi umat-umat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit. Tuhan tolong Engkau sembuhkan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Tuhan berkat-Mu melimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang bekerja di televisi swasta N2S Sibolga. Tuhan tolong mereka. Biarlah kiranya lewat apa yang mereka lakukan Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang, baik di wilayah Sibolga Tapani Tengah maupun di Sumatera Utara, bahkan di nasional Tuhan. Biarlah kiranya TV ini menjadi berkat Bapa di sorga. Berkati seluruh pimpinan sampai kepada anggota. Tuhan memberkati mereka. Mereka bekerja dengan hati yang baik. Mereka bekerja dengan sungguh-sungguh Tuhan, dapat saling menolong satu dengan yang lain. Bapa di sorga, hamba menyerahkan televisi N2S dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati mereka. Terpujilah Tuhan, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan buat seluruh rangkaian ibadah dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kami semua. Para pelan-pelan yang ambil bagian, yang melayani Tuhan, biarlah kiranya diberkati mereka, ditolong masa depan mereka, diberikan masa depan yang penuh harapan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita dan kita terima berkat daripada Tuhan. Pulanglah kalau berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Shalom.